Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dika Infantria, saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis amonium dan amonia. Di sini ada 11 topik yang akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan dan struktur amonia dan amonium. Amonia ini mengandung berisi nitrogen 1 dan hidrogen 3. Sedangkan amonium ini mengandung nitrogen 1 dan hidrogen 4. Dari sini kita bisa langsung menuliskan strukturnya, yaitu nitrogen kan 1 ditambah hidrogen 3. Jadi NH3. Ini struktur kimianya. Kalau yang ini yang amonium N1 hidrogen 4. Berarti di sini dituliskan NH4+. Kemudian perbedaan yang lain, kalau amonia itu sangat beracun dan sangat berbahaya dan merupakan basa lemah dan sangat berbau. Sedangkan amonium tidak berbau, kemudian tidak berbahaya bagi mikroorganisme air. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bahayanya amonia ini, yaitu ketika terhirup uapnya akan mengakibatkan resiko, yaitu iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Sedangkan asal usul dari amonia ini yaitu permukaan berasal dari air seni dan tinja, dan juga dari oksidator zat organik. Secara mikrobiologis, amonia ini berasal dari limbah industri dan permukiman kayak penduduk gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsipnya. Ini menggunakan metode Nessler. Ketika bereaksi Nessler ini bereaksi dengan amonia yang basah akan menghasilkan dispersi koloid yang berwarna kuning kecoklatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur amonia ini. Siapkan 2 buah elemer. Masing-masing elemer ini diisi dengan sampel. Kemudian sebagai belangko itu menggunakan aquades 25 ml. Kemudian tambahkan 1 ml larutan Nessler. Kemudian tambahkan 1,25 ml garam. Kemudian garam singlet. Kemudian homogenkan dan diamkan selama 10 menit. Kemudian baca pada panjang gelombang 410 nanometer. Absorbensi hasil spektrofotometer dibaca pada kurva kalibrasi. Gimana cara membuat kurva kalibrasi itu? 1. Buatlah larutan induk. 2. Buatlah larutan standar. 3. Hasil absorbensi. Kemudian buat kolom 1 dan 2. Kolom 1 itu berisi konsentrasi, kolom 2 itu berisi absorbensi. Kemudian pindahkan ke Excel. Di Excel itu kita menemukan rumus Y sama dengan AX plus B, yaitu Y ini sebagai absorbensi, Y ini sebagai respon instrumen, X ini sebagai konsentrasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang batas maksimal. Batas maksimal amonium ini adalah sudah ditentukan pada PP RI nomor 82 tahun 2001 tentang
di situ dijelaskan tentang batas maksimum yaitu 0,5 mg per liter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan larutan seri. Ini kita menggunakan konsentrasi 4, 2, 4, 6, 8, 10 ppm menggunakan larutan amonia. Kemudian siapkan 10 ml Aquades, kemudian pipet sampel pipet larutan induk amonia. Kemudian tambahkan Aquades. Semakin tinggi nilai konsentrasi, maka warna akan semakin coklat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang larutan induk. Cara pembuatan larutan induk ini kita menentukan jumlahnya terlebih dahulu. Jumlah yang akan ditimbang dengan cara NH14 ini 100 ppm. Ini sebanyak 100. Kemudian yang ini kita membutuhkan 100. Kemudian yang ini tuh turun 100 menjadi mg per liter. Liternya ini merupakan Aquades, sedangkan miligram ini merupakan NH14. Dari sini kita nanti dibagi 10, kemudian mendapatkan hasil 10 ini. 10 ini hasil yang akan ditimbang. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia yang 100 ml. Kemudian sebagai pelarut tambahkan Aquabides. Kemudian masukkan kembali ke gelas ukur yang 50 ml. Kemudian tambahkan sampai tanda batas Aquades. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuatan perhitungan larutan kadar. Ini dengan rumus ppm sama dengan C kali F per P. C ini hasil larutan, hasil yang telah dihitung, hasil pelarut. Kemudian FP ini faktor pengencer. Kita tinggal masukkan aja ke rumus tersebut untuk mengetahui perhitungan kadarnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.